sahabat Bogorpolitan dimanapun berada. Hari ini kita berada di Pengadilan Negeri Jawa Barat, atau tepatnya di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, untuk menyaksikan persidangan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Bogor, Ade Yasin. Mudah-mudahan dengan kita menggali fakta-fakta persidangan saat ini akan terang benderang kasus ini bagi masyarakat Kabupaten Bogor, tentunya bahwa kebenaran akan terungkap dengan sebenar-benarnya. Salam sabungkus. Tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan pada hari ini, hari Senin tanggal 12 September 2022. Penuntut umum Komisi Hidayat. Sebelum sampai pada tuntutan pidana pada para terdakwa, namun sebelum kami membaca tuntutan tersebut, perlu kiranya kami membacakan hal yang menerapkan. Ade Yasin pidana penjara selama 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp100.000 subsidiar 6 bulan kurungan, dan ada pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam Republik selama 5 tahun setelah terdakwa menjalani pidana. Dan untuk tuntutan untuk terdakwa satu Ihsan Ayatullah, yaitu penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp100.000 dan subsidiar 6 bulan. Sedangkan untuk terdakwa 2 Maulana Adam dan terdakwa Rizky Taufik Hidayat dari penjara masing-masing selama 2 tahun, denda Rp50 juta dan subsidiar selama kepentingan. Artinya bahwa menuntut sesuatu perbuatan itu harus jelas kepentingan siapa suap tersebut diberikan. Nah, teman-teman media kan rajin nih mengikuti persidangan. Jelas-jelas bahwa pemberian uang tersebut adalah untuk kepentingannya siapa? Kepentingan penyedia jasa kah? Kepentingannya SKPD kah? Atau kepentingannya Ade Yasin? Dan ternyata kan yang terungkap adalah kepentingan si pemberi yang merasa ketakutan ada temuan terhadap pemeriksaan pekerjanya. Pertanyaannya, apakah semua perbuatan si pemberi uang ini harus Bu Ade Yasin yang harus mempertanggungjawabkan? Tadi dikatakan pemberian uang itu adalah dalam rangka kepentingan. Kepentingan apa? Fakta menyatakan bahwa penyedia jasa kepentingannya adalah apa? Supaya tidak ada temuan, supaya tidak besar temuan. Begitu juga dengan SKPD mengatakan apa? Mereka takut sekali karena kalau tidak diberikan uang akan menjadi bulan-bulanan daripada BPK, di mana mereka akan diperiksa berkali-kali, bahkan dipanggil ke Bandung. Nah, ini kepentingan siapa? Sehingga harus dipertanggungjawabkan oleh Ade Yasin. Maka perlu digali apa motif pemberian uang tersebut. Kalau dikatakan motifnya adalah WTP, kemarin teman-teman menyaksikan bahwa semua saksi menyatakan tidak mengerti sama sekali WTP tersebut. Ya, motif mereka adalah supaya tidak diperas, supaya tidak merasa ketakutan, atau supaya temuannya tidak besar, kan seperti itu kan. Nah, mengapa motif si pemberi uang ini harus yang bertanggung jawab adalah Ade Yasin? Dan jelas kalau berdasarkan PP 12 tahun 2019 bahwa pengelolaan keuangan itu adalah sudah diserahkan kepada saker-saker atau kepada SKPD. Artinya terhadap pengelolaan uang ini adalah bukan tanggung jawab Ade Yasin lagi. Dia dalam tatanan kebijakan, tetapi teknisnya adalah di SKPD. Nah, nanti mungkin kita akan buktikan di minggu depan dalam pembelaan kita akan uraikan semuanya ini, ya, bahwa unsur-unsur pasal tadi yang didakwakan oleh KPK itu adalah pasal 5 ayat 1 huruf A. Kita akan buktikan bahwa unsur memberikan janji keuntungan kepada BPK itu kita bisa patahkan bahwa itu adalah tidak pernah dilakukan oleh Ade Yasin. Apalagi si pemberi uang. Ya, pemberi uang di sini yang fakta adalah Ihsan Adam menyatakan tidak pernah diperintahkan oleh Ade Yasin untuk menyogok
BPK. Intinya memang tidak ada keterlibatan dari Tidak Ade ada Yasin, ya? keterlibatan. Dan kalau kita masuk kepada teori hukum, suap itu terjadi apabila dari awal sudah ada kesepakatan antara pemberi dan penerima. Pertanyaannya, siapa yang bersepakat dengan BPK? Bahkan dengan Ihsan saja dia tidak bersepakat. Bahkan dengan si penyedia jasa saja dia tidak bersepakat. Karena faktanya adalah mereka spontanitas dimintain pada saat dia melakukan pemeriksaan, spontanitas. Padahal kalau menurut teori hukum, suap itu terjadi apabila diawali dengan kesepakatan antara pemberi dan penerima suap. Makanya kan dikatakan patut diduga tindak pidana yang didakwakan ini adalah lebih tepatnya adalah pemerasan. Karena itu adalah spontanitas, ya, bukan karena kesepakatan. Karena kalau kesepakatan berarti harusnya di akhir pemeriksaan exit meeting tidak ada temuan dong. Faktanya masih ada temuan 26. Apa yang disepakati? Kalau menurut JPU tadi, kesepakatan itu dilakukan agar tidak ada temuan. Faktanya exit meeting tanggal 25, satu hari sebelum penangkapan, itu masih ada 26 temuan di SKPD. Maka fakta inilah yang membuktikan bahwa tidak ada kesepakatan. Suap harus terjadi karena kesepakatan. Tidak ada suap tanpa kesepakatan. Tetapi pemerasan memang tidak sepakat. Namanya juga seseorang tertekan. Dan tertekan ini bisa kita buktikan berdasarkan keterangan siapa? Adam. Ya, dia tertekan. Rizky, dia tertekan karena itu bukan merupakan job desk-nya. Seperti itu kira-kira Bu, teman-teman. pekan lalu kan terungkap soal adanya dugaan kolaborasi. Kalau teman-teman tadi mendengarkan bahwa dalam rangka agar LPJ-nya Bu Ade diterima, tadi kalau nggak salah itu dituntutan ada ya. Nah inilah yang membuat kami, makanya BAP tersebut harus kami bongkar kemarin pada saat persidangan yang mana diawali dengan pertanyaan daripada JPU yang mengait-ngaitkan atau bahkan patut diduga membolak-balikan fakta seolah-olah Ade Yasin meminta LK itu diperbaiki agar nanti LPJ-nya bisa diterima. Ternyata fakta BAP-nya Adam ini bukan BAP dari mulu Adam loh, tetapi notulen rapat ya, yang dimana di situ sebagai notulen rapatnya adalah Adam disita oleh KPK. Ternyata di situ kan sangat Terbuka ya? terbuka sekali. Siapa-siapa saja yang hadir di rapat itu, apa pernyataannya. Ternyata dalam rapat itu kan jelas sekali bahwa Bu Ade justru yang dalam tekanan. Karena apa? Menurut BAP tersebut, menurut notulen rapat tersebut jelas-jelas dikatakan bahwa apa? Anggota dewan marah. Ya, kalau tidak diakomodir pokir mereka, maka LPJ-nya Bu Ade tidak akan diterima. Nah ini kan ngeri, belum LPG aja sudah diancam. Nah ini salah satu ancaman, menurut saya ini salah satu ancaman kepada Bu Ade Yasin sendiri ya. Nah mengenai kebenaran tidak kebenaran terhadap notulen rapat itu kan kita tanyakan aja penyidik. Kan yang menyita itu adalah penyidik dan dijadikan di BAP. Nah kita sebagai kuasa hukum hanya membaca. Ya seperti itu ya. Jadi kalau ditanya adakah kolaborasi, silakan teman-teman berpikir. Kalau begitu BAP-nya, begitu notulen rapatnya, kira-kira ada kemungkinan nggak Bu Ade Yasin dikorbankan? Kalau kami patut diduga Bu Ade akan dikorbankan karena memang sudah ada ancaman di awal ya, di awal LPJ belum ada sudah diancam LPJ tidak diterima. Dan satu lagi kata-kata yang paling serem nih, kebetulan terdakwanya ini adalah dua orang dari PUPR. Kan di akhir kalimat yang kalau nggak salah itu notulen rapat atas nama RS ya, ketua dewan mengatakan gini, apapun pekerjaan daripada PUPR meskipun baik akan sering-sering dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Meskipun itu baik katanya. Ini kan seram. Saya sih negatif thinking aja ya, patut diduga. Kenapa yang diserang PUPR gitu loh. Ya silakan teman-teman media lah menyimpulkan itu ya. Tetapi pernyataan itu kan patut kita harus antisipasi ya. Ancaman yang mengatakan bahwa PUPR akan sering-sering dilaporkan kepada aparat penegak hukum meskipun ya pekerjaannya baik. Artinya kan dari awal sudah ada ancaman. Dan ini kan mengingat PUPR itu adalah SKPD di bawahnya Bu Ade, tentu akan bisa kita tarik ke atas lah, kira-kira seperti itu tanggapan kami dari PH-nya Ade Yasin. Oke. Menarik ya. Berdasarkan keterangan saksi. Tuntutan tadi berdasarkan keterangan saksi. Jelas-jelas saksi menerangkan itu adalah hasil ngebacun. Nah, bisa kacau peradilan di Indonesia kalau hasil ngebacun, hasil ngerumpi bisa menjerat seseorang melakukan tindak pidana. Kalau begitu hari ini Jokowi kita bacunin aja, ya. Atau jaksanya aja kita bacunin bahwa jaksa meminta uang. Kalau memang bisa begitu menjerat dia gitu loh.
Ya. Nah ternyata kan semua tidak ada keterangan saksi yang langsung menyaksikan perbuatan Bu Ade Yasin, tidak ada. Semua adalah hasil rekamannya Iksan bersama Adam, rekaman Iksan bersama Ruli, bersama. Nah, Iksan sendiri pun sudah mengatakan bahwa dia suka membawa nama Bu Ade Yasin adalah agar Adam Maulana percaya. Nah, kenapa itu yang dijadikan jadi suatu dasar tuntutan bahwa ada fakta keterangan saksi-saksi? Saksi yang mana? Itu semua hasil bacunan. Bahkan Andri saja mengatakan arahan mengenai perbaiki supaya bisa WTP itu aja dia tidak dengar. Itu hanya dengar dari Iksan. Apakah dengan pernyataan Iksan cukup untuk menjerat seseorang? Kalau begitu seram loh. Sistem peradilan di Indonesia ini kalau bisa hanya pernyataan satu orang ngebacun ke beberapa orang bisa menjerat semua orang, setiap hari bisa kita penjarakan orang. Kalau seperti itu sistemnya. Nah, mengenai Sadapan, nah ini juga hal yang menarik. HP-nya Bu Ade Yasin adalah disita. Tapi teman-teman bisa lihat di persidangan mulai dari awal sampai akhir apa isi di HP Ade Yasin itu tidak ada. Ya, bahkan apa kaitan daripada HP-nya Bu Ade Yasin tadi disita? Apakah ada Sadapan di dalam? Tidak ada. Ternyata bukti-bukti yang dijadikan oleh jaksa itu adalah hanya Sadapan pembicaraan ngebacunnya Iksan, ngerumpinya Iksan. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada. Makanya nanti juga kita akan pertanyakan terhadap keberadaan daripada HP itu agar kalau memang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana itu tidak boleh disita, harusnya dikembalikan. Seperti itu. Dan minggu yang lalu juga kita sudah tanyakan terhadap HP tersebut dan juga terhadap uang yang disita, ya. Logikanya uang menarik juga nih. Ini dikatakan bahwa perbuatannya si pemberi uang itu sudah tuntas menyerahkan uang kepada si penerima uang. Kenapa lagi disita uang dari si pemberi kalau begitu? Kan katanya sudah diserahkan kepada penerima. Buat apa disita lagi uang pribadinya Bu Ade? Dan ternyata di dalam fakta persidangan tidak ada hubungannya. Nah ini juga patut diduga adalah suatu pembohongan publik yang dilakukan oleh penyidik menurut kami. Satu, pembohongan publik yang patut diduga dilakukan adalah terhadap peristiwa OTT. Kedua, terhadap pemberitaan HP disadap dan uang asing disita dari Ade Yasin, tidak ada hubungannya dalam perkara ini. Dan juga terhadap hari ini tuntutan terhadap keterangan para saksi yang kami duga patut diduga adalah suatu pembohongan publik. Dan kami akan bukakan karena kita kebetulan semua kita rekam, semua keterangan saksi kita rekam dan itu akan kita bukakan nanti di dalam pembelaan supaya terungkap pembohongan yang patut diduga suatu pembohongan publik yang dilakukan oleh para penuntut ini. Seperti itu. Nuhun, Bu.